Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Iqbal Doni Mansyah dengan NIM 2120321. Kami dari kelompok 12 ingin membacakan hasil makalah kelompok kami, yaitu yang berjudul Sejarah Kurikulum di Indonesia. Itu yang pertama, yang A. Perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai dari tahun 1968 sampai tahun 2013. Yang pertama, kurikulum 1968. Salah satu kebijakan pemerintah pada saat itu adalah melakukan pembaharuan kurikulum. Dari kurikulum 1964 diperbarui dengan kurikulum 1968. Pembaruan kurikulum 1968 merupakan perwujudan dan perubahan orientasi pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pembaruan kurikulum ini juga dipengaruhi karena kepentingan politis, di mana rencana pendidikan 1964 dinilai sebagai produk Orde Lama, yaitu kekuasaan Soekarno. Tujuan dari kurikulum 1968 adalah pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Di pendidikan isi pendidikan dari kurikulum ini diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kedua, kurikulum 1975. Menteri Pendidikan saat itu ialah Syarif Tahajeb, yang menjelaskan latar belakang ditetapkan kurikulum 1974 yang dijadikan pedoman dalam pengajaran di sekolah. Tertera dalam kata pengantar kurikulum 1975. Isinya adalah: 1. Sejak tahun 1969 pembaharuan yang terjadi di Indonesia karena lajunya pembangunan nasional yang berdampak pada program pendidikan nasional dan kebijakan pemerintah saat itu. Yang kedua, diperlakukan peninjauan pada kurikulum 1968 agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Prinsip kurikulum 1975. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pemerintah, merumuskan tujuan yang harus dikuasai siswa, yang dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan khusus. Yang kedua, menganut pendekatan integratif, bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tujuannya. Tiga, dalam hal daya dan waktu menekankan efisien dan efektif. Yang ketiga, kurikulum 1984. Pada tahun 1983, tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi dirasa tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat, maka diberlakukan kurikulum 1984 yang tampil sebagai perbaikan dari kurikulum 1975. Dasar dari perubahan kurikulum ini adalah: yang pertama, terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983F yang belum tertampung pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, terdapat kesenjangan program kurikulum. Ciri-ciri kurikulum 1984: berdasarkan pada tujuan instruksional, tujuan harus dicapai siswa. Pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSH. Yang ketiga, memberi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiritual, yakni pendekatan dan pengemasan bahan ajar berdasarkan keluasan materi pelajaran. Kebijakan kurikulum 1984: 1. Mata pelajaran. 2. Penambahan mapel pilihan. 3. Perubahan program jurusan.
Yang keempat, kurikulum 1994. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan karakter bangsa memang menuntut untuk diadakan pembaharuan. Pembaharuan ini dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Pembaharuan kurikulum terus dilakukan hingga keputusan penggantian kurikulum 1984 dengan kurikulum 1994 dilakukan oleh pemerintah. Latar belakang diberlakukannya kurikulum 1994. Satu, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengamankan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur undang-undang. Yang kedua, bahwa untuk mewujudkan pembaruan nasional di bidang pendidikan ini berupa peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ciri-ciri kurikulum 1994, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Pelajaran di sekolah lebih menekankan Menteri Pendidikan cukup padat. Yang kelima, KBK, kurikulum berbasis komputer. KBK ditetapkan pada tahun 2004. Nama penerapan diterbelakangi oleh tuntutan reformasi yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 1999 mengenai pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2020 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonomi daerah, atau TAP MPR nomor 4 MPR 1994 mengenai arah kebijakan pendidikan nasional. Kurikulum dahulu mempersoalkan mengenai proses belajar, namun KBK tidak mempersoalkan itu karena proses pembelajaran pada ranah guru sebagai pendidik, dan paling penting adalah tujuan kompetensi tercapai dengan maksimal. Kompetensi ini meliputi perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dan mencerminkan dalam pola pikir dan tindakan yang menjadi sebuah kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian hasil makalah kami. Nanti ada sambungannya di rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.